Murojaah Quran, saya jagain Quran. Suatu hari abangnya datang, ngelihat bener nggak nih si Yusuf nih emang nungguinnya tidak di depan WC tapi di musola. Dia lihatin, bener. Enggak, saya nggak nungguin, bener-bener nggak nungguin. Tapi begitu dihitung di malam hari, 700.000, 800.000, 1 juta. Allah. Dia bingung dengan pencapaian itu. Kok bisa 300-400.000? Sesuatu yang unbelievable. Ditungguin betul 70-80. Giliran gak ditungguin bisa 300-400.000. Allah siapin. Tapi begitu dihitung di malam hari, 700.000, 800.000, 1 juta. Allah. Giliran gak ditungguin bisa 300-400.000. Allah siapin. Tapi begitu dihitung di malam hari, 700.000, 800.000, 1 juta. Allah. Penghasilan saya jadi berapa? 70, 80, 100.000 kan 10% tuh. Saya bagi 2 sama Allah sesuai dengan janji saya. Tungguin ya, bagi 2. Ini pertanyaan saya, ini video yang benar yang mana? Atau dua-duanya bohong? Atau memang Yusuf Mansur kebiasaan berbohong? Karena ada beberapa video yang memang ya kayak gitu maksudnya. Kayak teman-teman intinya seperti itu ya. Saya juga masih bingung. Ya harusnya Yusuf Mansur jadi penjaga toilet aja. Udah rezekinya halal, dia bisa baca Al-Quran gitu. Nggak perlu seperti sekarang ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel Tech TV. Ya teman-teman, kemarin itu saya habis lewat dari sesuatu wilayah ya. Ya wilayah itu di daerah Tasikmalaya, daerah Raja Polah. Nah kebetulan di sana dulu ada teman semasa kuliah saya. Dia itu anak daripada pemilik toilet WC-WC umum gitulah intinya. Di terminal, di pom bensin gitu. Dia pengelolanya. Biasanya seperti itu. Jadi WC umum di ya kayak di terminal itu kan disewakan gitu. Ada pengelolanya. Dan itu kebetulan dia itu seorang anak dari bos WC umum. Nah, ini saya mengingatkan pada kasus Yusuf, bukan kasus ya, cerita Yusuf Mansur. Nah, kebetulan cerita Yusuf Mansur itu kok agak sedikit berbeda ya dari apa yang diomongkan antara satu dengan yang lain. Nah, di sana cukup menarik nih di dalam kategori angka lah, intinya seperti itu. Yuk kita lihat dulu videonya teman-teman yuk, biar teman-teman lebih ngeh karena video ini jelas nanti ada ya seperti itulah. Yuk kita lihat, check it out. Ketika saya duduk menjadi penjaga toilet dengan izin Allah Subhanahu wa taala di terminal Kalideres, saya seperti peneliti, saya penulis, berusaha ingin menjadi penulis. Karena itu saya siapin kertas. Jadi ketika saya kemudian menjadi penjaga toilet, saya punya catatan historis. Kalau nggak ngelibatin Allah berapa pemasukannya, kalau ngelibatin Allah berapa pemasukannya. Saya lihat lagi teman-teman yang lain, kan yang jaga bukan cuma kita, tapi ganti berganti. Setiap pemegang saham di toilet itu membawa kemudian anak buahnya masing-masing. Ya. Toilet kecil di terminal Kalideres mungkin ada 9 atau 13 pintu, mungkin 3-4 pemilik. Nah 3-4 pemilik itu bergantian menaruh orang-orangnya. Saya satu di antara yang dibawa oleh pemilik, duduk di situ menjaga toilet. Karena dengan izin Allah, alhamdulillah saya sebagai penulis, saya punya tuh catatan. Coba nih gua jagain toilet tanpa duha. Saya seperti seorang peneliti. Maka saya bilang, Pak Busro, saya ini kalau dihadiahi oleh Allah dan insya Allah dihadiahi oleh Allah memimpin negeri ini gampang, nggak susah. Saya akan sering nongol di TV ngajakin doa aja udah, ngajakin semua beribadah saja sudah. Nanti pertolongan akan Allah datengin. Kita datang kemana-mana, kehormatan nggak ada, hina iya, diatur benar. Tapi kalau kita datangnya ke Allah, simple. Lihat ya, ketika saya kemudian menjabat menjadi penjaga toilet, dengan muta'ammidan, dengan menyenggahnya, saya hari itu tidak sholat duha. Pengen tahu hasilnya berapa? Alhamdulillah 7.000, 8.000. Kita dapat 10%. Jadi pemasukan toilet kira-kira 70.000, 80.000. Lalu kemudian saya melakukan sholat duha. Saya melakukan sholat duha dengan sengaja catatannya.
Kalau saya sholat duha 2 rakaat seperti apa? Saya sholat duha 4 rakaat seperti apa? Saya sholat duha 8 rakaat seperti apa? Punya. Sekarang ini alhamdulillah Allah SWT mengizinkan saya menulis 230 buku hari ini. 90% isinya bukan teori tapi pengalaman. Bahkan ada satu episode di mana saya tidak menjaga toilet. Luar biasa, jangan ditiru ini. Ibarat kata warung nggak perlu dijaga, jangan ditiru, makanya saya bilang. Sebab kalau tanggung-tanggung jadi masalah. Ada satu episode begitu Mas Yunus, Mas Mono yang mendampingi saya, alhamdulillah pengusaha muda. Dan teman-teman para jamaah yang dirahmati Allah, saya minta doa juga dari Bapak Ibu semua biar istiqomah. Saya tidak jaga toilet. Terus ngapain? Saya memilih menjaga musola. Saya memilih menjaga toilet dan tempat wudhunya musola. Atas prestasi itu kemudian saya dihadiahi jam tangan oleh yang punya toilet dengan izin Allah, karena dia senang. Dia bingung dengan pencapaian itu. Kok bisa 300-400 ribu? Sesuatu yang unbelievable. Ditungguin betul 70-80. Giliran gak ditungguin bisa 300-400 ribu. Allah siapin. Saya jagain kemudian toilet masjid. Saya bersihin toilet saya dan saya bersihin toilet masjid. Enggak saya jagain. Saya siapin kotak seperti sebagaimana saya tungguin. Bedanya saya tidak nungguin di lokasi. Apa yang terjadi Pak? 300-400 ribu. Dan setiap saya jagain, saya ulangi, jagain, saya ulangi, saya jagain, saya ulangi, terjadi keanehan. Orangnya tetap sama, angkanya beda. Saya saksi hidup yang masih hidup Bu, Pak, adik-adik semua dirahmati Allah. Adik-adik nih, Masya Allah tadi ada 30 juz, ada yang 25, 20, 15, 10, 5. Anda semua mulai ikuti tuh Banda Aceh menghafal 1 hari 1 ayat. Kalau enggak naik hidup kalian semua di masa depan, bukan Quran namanya. Saya Pak, di antara penjaga-penjaga toilet, penjaga-penjaga WC umum, saya satu-satunya penjaga WC umum yang tidak jagain WC umum. Bisa dipahami? Kenapa? Saya bilang sama yang punya WC, Bang, saya ini lagi ngapal Quran. Saya harus murojaah Quran. Gak mungkin saya murojaah di depan WC Bang. Saya mau titip sama Allah, jagain WC umum ini. Nanti bagi 2. Saya bilang sama Allah, jagain WC umum ini hari giliran saya, jagain. Saya titip sama WC umum. Hebat, Allah yang maha suci, bisa saya titipin WC umum. Ketua Dewan belum tentu. Pak Arif, jagain WC dong. Mana mau dia? Bu Wali, mana mau? Tapi Allah luar biasa. Betul Ustaz Samsi, Allah mau. Lah kalau Allah yang sudah jaga Pak, ya kayak apa Pak hasilannya? Allah yang jaga Pak. Jadi bagaimana? Saya menjaga WC umum, jangan menjaga Al-Quran. Saya setuju dengan Ustaz Samsi. Penghafal Quran itu penjaga. Betul. Jadi saya jaganya di musola. Loh kan saya harus murojaah Quran Pak. Maka saya jaganya di musola. Saya titipin dengan CCTV-nya Allah. Saya lalu pakai sistem. Siapa yang membuat saya berpikir tentang sistem? Allah. Allah. Nggak mungkin. Saya nggak ikut coaching bisnis. Saya tidak ikut mentoring bisnis. Nggak ikut Pak. Tapi siapa yang kemudian bisa mengilhamkan kepada saya? Saat itu tulisan kecil. Bayar sendiri. Saya kasih tulisan kecil, kencing sendiri, bayar sendiri. Tidak perlu diminta. Loh, itu tulisan kecil itu beda hasilnya Pak. Gara-gara nggak ada tulisan Pak, orang bisa kencing, maaf ya, bisa buang air kecil, tapi dia bisa keluar tanpa bayar. Saya kasih itu tulisan kecil, pipis sendiri, bayar sendiri, sendiri, bayar sendiri. Lalu saya tidak nungguin WC, tapi saya nungguin Quran. Saya tidak jaga di depan WC, tapi saya jaga di depan Quran. Saya tidak nungguin WC, tapi saya nungguin Quran. Jadilah kemudian saya menghafal. Saya jagain WC, anak-anak yang lain jagain WC, yang lain dapat 10%.
7.000, 8.000, maksimum 100.000, jarang. Tapi saya tidak jagain WC, saya jagain Quran. Tidak nungguin WC, saya nungguin Quran. Saya nungguin Quran, saya jagain Quran. WC saya serahkan sama Allah. Saya sibukkan diri saya dengan Quran. Hasilnya 700.000, 800.000, 1 juta. Sampai bingung yang punya toilet. Ini kamu apa? Amalannya apa? Wiridannya mana? Kiai kamu di mana? Gitu. Disangkanya saya berdukun. Saya bilang, bang, hafalin Quran, bang, hafalin Quran. Murojaah Quran, saya jagain Quran. Suatu hari abangnya datang, ngelihat bener nggak nih si Yusuf nih emang nungguinnya tidak di depan WC tapi di musola. Dia liatin, bener. Enggak, saya nggak nungguin, bener-bener nggak nungguin. Tapi begitu dihitung di malam hari, 700.000, 800.000, 1 juta. Allah. Dia bingung dengan pencapaian itu. Kok bisa 300-400.000? Sesuatu yang unbelievable. Ditungguin betul 70-80. Giliran gak ditungguin bisa 300-400.000. Allah siapin. Tapi begitu dihitung di malam hari, 700.000, 800.000, 1 juta. Allah. Giliran gak ditungguin bisa 300-400.000. Allah siapin. Tapi begitu dihitung di malam hari, 700.000, 800.000, 1 juta. Allah. Penghasilan saya jadi berapa? 70, 80, 100.000 kan 10% tuh. Saya bagi 2 sama Allah sesuai dengan janji saya. Tungguin ya, bagi 2. Oke, begitu ya teman-teman. Ini menariknya ya. Jadi omongan yang satu dengan yang lain itu berbeda. Terutama nilai jumlahnya ya. Yang satu penghasilannya 300 sampai 400.000 kurang lebih seperti itu. Yang sisanya mungkin ya sekitar nyampe 1 juta bahkan. Itu penghasilan nanti dibagi dengan bosnya karena dihitung 10%. Nah, ini menarik teman-teman. Kalau penghasilan Yusuf Mansur itu di angka 80 sampai 100.000 itu ya, itu besar sekali pada tahun itu. Jadi begini teman-teman. Di tahun itu saya kebetulan baca ini di sini nanti teman-teman bisa lihat ditampilkan ya. Di sini ada dari kompas.com. Kebetulan ini ada cek kenaikan UMP Jakarta dari tahun ke tahun. Ini Jakarta keseluruhannya, DKI Jakarta. Jakarta, kompas.com. Informasi seputar upah minimum provinsi UMP tengah ramai di perbincangan publik seiring pembahasan kenaikan UMP, termasuk UMP Jakarta 2022. Kenaikan UMP Jakarta dari tahun ke tahun terjadi dengan nominal yang berbeda-beda tergantung sejumlah faktor yang jadi dasar perhitungan UMP. Nah, itu ya kurang lebih atasnya. Di sini menarik teman-teman. Di sini kebetulan ditulis angka di tahun itu gitu, tahun 1999 sampai 2021. Tapi kita ngambilnya 1999 sampai 2001 ya, karena di bawahnya masih ada nih tahun-tahun ke depan sampai 2022. UMP DKI Jakarta tahun 1999 231 naik 16,37%. UMP DKI Jakarta tahun 2000 344 257 naik 49,03%. UMP DKI Jakarta 2001 RP 426 250 naik 23,82%. Oke, di situ ya. Kita anggap aja di pertengahannya ya, yaitu di tahun 2000 344 257. Nah, kita logikakan saja ya teman-teman. Kalau misalkan Yusuf Mansur itu memang penghasilannya nggak bilang 100.000, 80 sampai 100.000 mungkin agak ya cukup terlalu signifikan gitu untuk pada tahun itu. Anggap aja 50.000 rata-rata. Kita ngitung 50.000 rata-rata. 50.000 rata-rata berarti satu bulan itu anggap aja 1.500.000 ya. 1.500.000 pada tahun itu berarti kan 5 kali lipat ibaratnya. Ya mungkin 4 kali lipat lah. Anggap aja 4 kali lipat gaji UMP Jakarta. Jadi kalau misalkan ada gaji pegawai kantoran pakai UMP misalkan, atau gaji di sana gaji pabrik pakai UMP Jakarta, mungkin masih ada pabrik kecil, masih ada pabrik sebagian lah gitu ya. Terus kalau misalkan gaji ya UMP-nya Jakarta, misalkan daerah-daerah yang misalkan sedikit pinggir kayak gitu pakai UMP Jakarta. Nah, beda dengan SCBD sekarang ya.
tentu saja. Tapi kalau misalkan pakai UMP, ya gajinya segitu. Daripada kalau berpikir untuk ya kerja, kan lebih baik nungguin WC kalau kayak gitu. Pada saat itu miskin, nggak miskin kalau kayak gitu hitungannya. Kenapa? Karena kalau misalkan sekarang gaji, anggap aja UMP-nya, anggap aja gajinya 4 juta, anggap aja. 3 kali lipatnya berarti 12 juta. Kalau 4 kali lipatnya, ini ya, ini 16 juta. Jadi kalau misalkan kita ngitung-ngitung pada saat itu gaji Yusuf Mansur jadi penjaga WC umum itu sekitar 16 juta. Kalau pada saat umur segitu ya, pada saat umur segitu misalkan Yusuf Mansur lah, katakanlah kalau misalkan di tahun 2000 ya mungkin masih puluhan gitu ya, di bawah 30-an misalkan. Saya rasa nggak mungkin dia keluar dari kerjaan itu. Dan kebetulan teman saya yang katanya anak bos itu, ya memang anak-anak pemilik WC umum dulu itu kaya-kaya. Tapi ya nggak gitu juga penghasilannya. Itu mah berlebihan pada tahun itu ya. Pada tahun itu kalau 1 juta sehari berarti 30 juta satu bulan. Wah, itu mereka bisa beli rumah beberapa bulan sekali beli rumah, karena pada tahun itu ya mungkin kalau di daerah seperti di Raja Pola Tasikmalaya itu mungkin rumah itu pada tahun itu ya masih harganya masih terlalu murah lah. Untuk misalkan ada yang 100 juta udah bagus sekali, udah layak sekali gitu. 4 bulan sekali beli rumah mungkin bos WC umum gitu ya. Tapi kan kenyataannya nggak seperti itu loh gitu. Karena saya tahu teman itu ya kaya, tapi ya nggak gitu-gitu juga. Kayak teman-teman, intinya bukan itu. Intinya kok bisa ya omongan yang satu dengan omongan yang lain itu berbeda. Jadi pertanyaannya mana yang bohong? Atau memang bohong dua-duanya? Ini pertanyaan aja ya teman-teman. Atau memang sudah kebiasaan bohong gitu. Ini jadi pertanyaan. Kalau misalkan saya katakan Yusuf Mansur pernah berbohong, ya karena ada faktanya. Tapi kalau misalkan saya bilang sering berbohong, saya nggak tahu. Cuma ini pertanyaan saya. Ini video yang benar yang mana? Atau dua-duanya bohong? Atau memang Yusuf Mansur kebiasaan berbohong karena ada beberapa video yang emang ya kayak gitu maksudnya. Kayak teman-teman intinya seperti itu ya. Saya juga masih bingung. Ya harusnya Yusuf Mansur jadi penjaga toilet aja. Udah rezekinya halal, dia bisa baca Al-Quran gitu. Nggak perlu seperti sekarang ini. Dan kalau misalkan dihitung itu mending waktu itu dia beli WC umum aja. Oke, terima kasih ya teman-teman. Jangan lupa like, subscribe, dan komen. Jangan lupa juga share. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.